Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Oktavian dengan NIM 0435444188, mahasiswa dari Prodi Sistem Informasi Universitas Terbuka UPBJJ Jakarta. Baik, kali ini saya akan melakukan praktikum MSIM 4204 jaringan komputer ya, untuk tugas keduanya ya. Di sini saya akan menjelaskan perintah-perintah pada command prompt. Yang pertama di sini ada perintah CD. Perintah CD ini digunakan untuk berpindah direktori ya, mengganti direktori atau mengganti folder. Misal di sini kita sedang berada di folder Windows/System32. Di sini kita akan pindahkan dengan CD ke folder desktop ya. Sudah saya copy, saya paste. Nah, di sini kita sekarang sudah berada, tandanya kita sudah ada di folder desktop di PC ini ya. Untuk selanjutnya, di sini kita ada perintah CLS. CLS ini fungsinya untuk membersihkan layar dari command prompt kita ya. Misal di sini kita sudah numpuk, tuh tulisannya sudah numpuk. Untuk membersihkan ini, untuk merapikannya, kita akan menggunakan CLS, perintah CLS ya. Nah, jadi dia akan terhapus seperti ini dan menjadi kosong lagi. Selanjutnya, di sini ada perintah CLS garis miring tanda tanya. Fungsinya untuk menampilkan informasi bantuan tentang perintah CLS. Langsung saja kita praktikkan ya. CLS garis miring tanda tanya. Enter. Nah, di sini tulisannya clear the screen CLS. Jadi di sini menunjukkan CLS ini fungsinya adalah untuk menghapus screen, membersihkan screen dari yang tadinya kotor, numpuk ya, tulisan numpuk seperti ini, dibersihkan hingga menjadi polos lagi seperti ini ya, seperti baru dibuka command prompt-nya. Baik, selanjutnya kita ada perintah dir garis miring tanda tanya. Fungsinya untuk menampilkan informasi bantuan tentang perintah dir yang digunakan untuk menampilkan daftar file dan folder dalam direktori. Oke. Langsung kita praktekkan dir garis miring tanda tanya. Nah, di sini ditampilkan ya list dari file dan subdirektori di dalam direktori desktop ini. Ada ini ya. Ada banyak ya pokoknya. Oke, untuk selanjutnya kita bersihkan dulu. Selanjutnya ada perintah ipconfig yang kelima. Fungsinya untuk menampilkan konfigurasi jaringan seperti alamat IP, subnet mask, dan default gateway. Langsung saja kita praktikkan ipconfig, enter. Di sini ditampilkan Windows IP configuration keterangannya ya. Di sini kita bisa melihat adaptor-adaptor yang aktif ya di PC kita, di perangkat kita. Di sini saya menggunakan wireless LAN adapter. Nah, dengan IPv4 address-nya ini ditampilkan ya, subnet mask-nya dan default gateway-nya. Oke. Selanjutnya di sini ada ipconfig release ya. ipconfig release. Fungsinya untuk melepaskan alamat IP yang sedang digunakan oleh adaptor jaringan. Oke. Di sini kita punya alamat IP ya. Di sini IPv4 address ya. Di sini ada alamat IP-nya. Jika kita mengetikkan ipconfig garis miring release, maka yang terjadi adalah jaringan kita dirilis, dilepas ya. Nah, IP kita hilang ya. Di sini kan tadi
wireless LAN adapter Wi-Fi 2 ya. Nah, di sini kosong jadinya. Ada link lokal IPv6 doang ya. Nah, yang ininya IPv4-nya hilang dia. Lalu selanjutnya di sini kita punya ipconfig renew. Terus kita praktekkan ipconfig renew. Oke. Fungsinya adalah untuk meminta alamat IP baru dari server DHCP. Nah, dari yang tadi IP kita hilang setelah dirilis ya. Dengan kita menggunakan ipconfig renew, kita akan mendapatkan lagi IP kita. Nah, ini coba kita lihat yang ke atas yang tadi ya. Oh, sama ya IP-nya. Dapat yang sama dengan yang sebelum dirilis tadi ya. Ini. Nah, selanjutnya ada ipconfig display DNS. Kita ketik config display DNS. Nah, fungsinya adalah untuk menampilkan cache DNS yang disimpan secara lokal. Oke, ini sudah kita ketikkan, kita enter. Wah, banyak ya. Nah, jadi ini macam-macam DNS-nya dia, ada dari WhatsApp, Docker, banyak lagi. Login live, ini WhatsApp lagi. Banyak ya, ada banyak sebagainya gitu. Kita hapus lagi screen-nya biar rapi. Oke, selanjutnya sini kita punya ipconfig flash DNS. Fungsinya adalah untuk membersihkan cache DNS lokal untuk menghapus data yang sudah usang ya. Jadi mungkin kita punya data-data DNS yang sudah tidak diperlukan, ini kita flash dia, kita hapus yang tidak bergunanya. Nah, ini sudah berhasil ya, sudah berhasil di flash, dibersihkan ya. Nah, oke, selanjutnya kita punya ipconfig register DNS. Oke. Fungsinya adalah untuk memperbaharui semua nama DNS untuk adapter komputer di DNS server. Ya. Fungsinya untuk perintah digunakan untuk mendaftarkan komputer pada DNS server terdekat. Oke, langsung saja kita enter. Nah, ciri-ciri registrasi DNS-nya sudah berhasil adalah ketika muncul tulisan ini ya, registration of DNS resource record for all adapters of this computer has been initiated ya. Sudah terinisiasi DNS-nya. Nah, selanjutnya register sudah ya. Selanjutnya kita ada perintah ping. Di sini fungsinya untuk mengirim paket ICMP ke alamat IP atau domain untuk memverifikasi konektivitas jaringan. Contohnya di sini adalah ping.google, ping.google.com. Nah, jadi fungsinya dari ping ini untuk mengetes konektivitas jaringan ya. Apakah kita terhubung dalam jaringan tersebut yang kita cek. Sebentar ya. Nah, sini kita akan mengetes
ping ke IP ini ya, IP gateway kita, IP gateway jaringan kita ya. Di sini saya terhubung dengan hotspot yang saya nyalakan dari HP saya ya. Ping min n, kita kirimkan 5 paket ya. Lalu ketikkan IP-nya 192.168.219.218. Oke, tes. Nah, jika kita mendapatkan reply seperti ini, itu tandanya perangkat kita terhubung dengan jaringan ada IP ini ya. Oke, selanjutnya di sini kita ada netstart, perintah netstart. Fungsinya adalah untuk menampilkan statistik jaringan termasuk koneksi aktif, port terbuka, dan penggunaan protokol. Kita hapus dulu ya, kita bersihkan. Netstart. Kita ketikkan. Oke, di sini di modul praktikumnya perintah netstart ini digunakan untuk menampilkan informasi statistik koneksi jaringan dari dan ke komputer yang sedang dipakai. Sini sudah kita dapatkan ininya ya. Dari hasil netstart yang kita lakukan, di sini akan terjadi state yang mungkin akan terjadi ya. Ketika dia di sini ada establish dan time wait saja ya. Nah, di sini ketika establish artinya koneksi terjadi dan siap mengirimkan data. Lalu untuk yang ini, yang time wait artinya sedang menunggu koneksi. Jadi dia untuk establish ini jaringannya sudah siap, koneksi sudah siap, dan yang time wait ini sedang menunggu koneksi ya. Oke, selanjutnya kita punya tracer T, ya, tracer T. Fungsinya untuk melacak jalur dari komputer ke alamat IP atau domain untuk melihat rute jaringan. Oke, langsung kita praktikkan ya. Tracer T. Di sini kita bentar untuk tracer T pada modul praktikum di sini menggunakan microsoft.com ya, www.microsoft.com. Oke, kita lihat. Jadi perintah tracer T ini digunakan untuk memberikan informasi dari rute yang dilewati oleh paket untuk mencapai tujuan. Ini dilakukan dengan mengirim pesan ICPM, ICMP, echo request ke tujuan dengan nilai time to live yang semakin meningkat. Oke, di sini kita mendapatkan 8 hops ya, dari maksimum 30 hops. Untuk yang berhasil hanya 1 dan ke-8 ya. 2, 3, 4, 5, 6, 7 di sini request timeout artinya gagal. Selanjutnya kita ada perintah path ping ya, path ping. Path ping ini fungsinya sama seperti ping ya, tracer. Jadi kombinasi dari ping dan tracer T ini. Tracer route menampilkan informasi tentang jalur dan waktu tunda setiap hop. Oke. Jadi kita tes di sini path ping. Kita coba ke Microsoft lagi ya. Microsoft.com. Oke. Nah, coba kita di sini menggunakan parameter yang disediakan di sini ya di modul in untuk menampilkan informasi IP address, hostname, dan dari setiap router ya. Kita tunggu ya. Dari hasil tes path ping ke Microsoft.com ini kita dapatkan jadinya di sini ada 3 hop ya. Ini hop ke 0 ini device kita ya.
device yang kita gunakan. Lalu hop ini hop pertama, jadi router pertama atau jaringan pertama ya. Sebenarnya alamat IP dari gateway-nya ya, dari gateway kita yang tadi kita tes dari IP config. Nah, ini untuk yang hop 2 ini nggak ada keterangan apa-apa ya. Artinya kemungkinan untuk router ini di luar jaringan, jadi akses kita diblokir ya. Jadi kita nggak bisa melihat IP-nya. Di sini didapatkan dari hop 0 dan hop 1. Di sini terkirim semua ya paket ICMP kita 100%. Ini 100 oke. Oke, selanjutnya kita ada perintah nslookup ya. nslookup fungsinya di sini nslookup untuk menanyakan informasi DNS seperti alamat IP pada nama domain. Contoh nslookup google.com ya. Jadi kita langsung coba aja nslookup google.com ya. Enter. Di sini jadi ini alamat DNS-nya ya. Ini ping IP-nya. Di sini alamat DNS-nya. Kita coba lagi dengan Microsoft ya. .com. Nah, di sini Akamai Edge. Akamai ini CDN yang digunakan oleh Microsoft ya. Akamai. Nah, selanjutnya kita ada perintah netsh. Perintah ini digunakan untuk mengonfigurasi jaringan secara lokal, termasuk Wi-Fi, firewall, dan TCP/IP. Oke. Jadi netsh ini biasanya digunakan untuk melihat profil dari jaringan Wi-Fi yang pernah terhubung di perangkat kita ini ya. Langsung aja kita coba netsh WLAN show profiles. Enter. Nah, di sini jadi untuk perangkat saya, PC saya pernah terhubung di 5 Wi-Fi ini ya. 4 ya, 4 Wi-Fi ini. Ini nama-nama dari Wi-Fi-nya. Nah, netsh ini biasanya kita gunakan juga ketika kita biasanya lupa ya password Wi-Fi yang pernah terhubung di PC kita, di laptop kita gitu. Di sini kita ketikkan netsh sama kayak tadi ya, WLAN show profile. Ini kita tambahkan name sama dengan misal kita pakai yang Tor ya, per 5G. Di sini kita key clear, enter. Ya. Di sini tampil ada key content ya. Di sini ada key content ini. Ini adalah password dari Wi-Fi yang pernah terhubung di laptop kita, di perangkat kita ya. Oke, lanjut. Di sini kita ada root ya. Nah, jadi perintah root ini digunakan untuk menampilkan atau memanipulasi tabel routing IP di komputer ya. Di sini kita bisa menggunakan root print ya untuk melihat tabel IP jaringan. Baik. Nah, ini IPv4 root table muncul ya. Sini ada IP ini dengan netmask-nya dan gateway-nya. Tuh, di sini kan ada keterangan menampilkan dan memanipulasi table routing. Nah, jadi kita bisa memanipulasi table yang ini dengan fungsi root ini, dengan command root ini. Misalnya kita mau menambahkan
IP-nya ya, ke dalam table ini. Kita bisa menggunakan root add, lalu ketikkan IP-nya, misal kita mau tambahkan 192.168.219.1 ya, dengan subnet masknya 255.255.255.255 ya. Kita mengikuti yang ini perangkat kita ya. Ini IP kita yang 132 ini. Netmasknya kita samain. Lalu dengan gateway-nya itu ini ya. Gateway-nya yang atas ini. Ini sama semua tandanya ya. 92 168 titik 219.218. Enter. Di sini kalau muncul oke, tandanya kita sudah berhasil menambahkan IP ini ke dalam table ini. Sekarang kita lihat, kita print lagi, root print. Ini yang tadi ya, yang titik 1 yang baru saja kita tambahkan nih, dengan gateway-nya ini. Nah, lalu selanjutnya kita akan mencontohkan cara menghapusnya ya. Jadi yang sudah kita tambahkan tadi akan kita hapus dari tabelnya. Kita ketikkan ini ya. Ketikkan root delete, lalu IP address-nya 168.219.1 ya. Jadi lalu mask-nya juga jangan lupa 255.255.255. Langsung enter aja. Nah, sini sudah muncul oke. Nah, sekarang kita cek di root print. Udah nggak ada ya yang titik 1 tadi. Nah, ini sudah hilang. Jadi begitu cara menggunakan command root ya. Selanjutnya kita akan di sini ada command net ya. Net. Nah, jadi net ini fungsinya untuk mengelola layanan jaringan seperti berbagi file, pengguna, layanan-layanan lainnya gitu ya. Kita lihat di modul net. Nah, ini. Jadi net ini biasanya digunakan untuk perangkat yang terhubung dalam jaringan LAN gitu ya, biasanya. Jadi bisa digunakan untuk berbagi file dan melihat user biasanya. Nah, karena saya tidak terhubung ke jaringan LAN ya, jadi kita menggunakan pakai net user aja ya, net user. Nah, di sini cuman ada administrator dan ini nama dari laptop saya ya, MROKT. Jadi hanya ada 2 user aja di sini. Tuh. Untuk selanjutnya mana contoh lainnya? Sini ada net view ya. Kayaknya kita coba aja ya, net view. Enter. Nah, ini error ya. Kenapa? Karena kita nggak terhubung ke jaringan LAN. Jadinya ini error. Jadi kalau misalnya kita terhubung, nanti akan muncul gitu. Muncul komputer-komputer yang sedang aktif gitu keterangannya. Jadi command net ini menjadi komen terakhir dari list praktikum tugas kedua ya. Ya, jadi dengan begini sudah selesai praktikum MSIM 4204 jaringan komputer. Saya Muhammad Rizky Oktavian mengucapkan terima kasih kepada dosen. Jika ada salah kata
dan salah dalam menerangkan, mohon maaf dan mohon juga dikoreksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.